Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah. Fasma'u qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Thumma qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang selalu fahmunnya, mulutnya terlatih selalu berselawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan mereka yang terlatih itulah hendaknya nanti yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di mana di situ tidak ada lagi naungan selain daripada lindungan Allah. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Musala Nurul Quran seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, seterusnya kepada para tuan guru, kepada Pak Imam, para alim ulama, jadi pandai seluruh bendang dalam negeri, para nenek mama, pai sampai Batanyo, pulang sampai Baburito, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serentiang, yang didahulukan selangkah. Nggak lupa Bunda Kandung, Bunda Kandung limpapih rumah gadang. Terlebih lagi anak-anak kami santriwan, santriwati yang dirahmati Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai bahan tausiah kita sebelum melaksanakan salat qiyamul lail. Sudah malam yang berapa kita nak? Malam ke-10 ya. Iya Bunda, malam yang ke-10 pun masih sehat kan? Alhamdulillah. Kita tidak mungkin berlama-lama Ibu dan Bapak,
Jalan siap saja kita selesai lagi ya. Kita kasih tema di malam hari ini untuk anak-anak kita yang jelas dulu, biar ada bahan yang akan ditulis di agendanya. Tanda-tanda dari orang yang beriman. Apa tadi? Tanda-tanda dari orang yang beriman. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Mari sebelum kita coba kupas pembahasan kita satu persatu pada kesempatan malam hari ini, sama-sama kita mengajak, sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama, andai kata sepanjang penyampaian tadi banyak yang kurang tepat, andai kata sepanjang penyampaian nantinya tidak tepat referensinya, tidak tergantung di panggayuannya, mohon maaf yang sebesar-besar. Di dalam hadis baginda Rasulullah pernah bersabda, kalau sabda yang disebut Rasulullah yang bersabda menyampaikan hadisnya, Ibu, Bu, itu zaman kemarin, itu zaman sudah jauh sebelum-sebelumnya. Jauh sebelum-sebelumnya. Apa kata Nabi di sini? Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman ia kepada hari akhir, maka hendaknya ada 3 hal yang tak boleh lepas dari dirinya: tingkah lakunya, akhlaknya, perbuatannya sehari-hari. Kenapa iman yang dipanggil di sini kaum muslimin rahimahullah? Karena iman ini berat sekali. Hal yang sensitif menyangkut individu kita. Kalau tidak, mengapa diajar di dalam doa itu, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan iman. Kalau hidup awak tak iman, macam-macam yang akan terjadi. Bisa-bisa kita menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas hukumnya tidak diridhai Allah, kita halalkan kalau tak iman. Wa amitsna bil iman. Matikan aku ya Allah dengan iman. Ya, kunci iman tadi yang di hayat. Kita ini hidup, ibu dan bapak, mohon maaf Pak Imam, apalagi Pak Turuang bawa dalam rangka ingat balik Pak Aina do makasih mengguli kita dalam rangka sedang karena mengenang wadik kok ada lupa kita sampainya, kok ada nata kalau semua kita jagoan. Tidak ada maksud mengajar, kita mengulang. Hakikat kita hidup ini, hidup yang dipakai itu adalah hayyun. Hidupnya yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Kita bisa sampai duduk di musala yang kita cintai ini, itu karena kodratnya Allah yang dititipkan Allah kepada kita. Kita bisa melihat pentausiah di depan, itu karena basahnya Allah, penglihatan yang dititipkan oleh Allah. Singkat cerita, makanya ketika ada seorang hamba yang dijemput oleh yang punya, awak selaku mensaksikan. Aduji balik koyo beriman, apa yang kita sebut? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada dirinya. Jadi hidup yang kita rasakan ini jangan kita dianggap kita yang punya, tidak. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi,
Kalau kita mau betul-betul mengutamakan iman dari segala-galanya, seharusnya ini kita pakai terlebih lagi di bulan bersuci Ramadan ini. Ada dua lagi yang tadi, doa tadi. Kita lanjutkan dulu ya Bu ya Pak. Dua lagi doanya. Wahsurna bil iman. Ketika orang itu mati nanti jangan dikira dia tenang saja dalam kubur, dia akan dibangkitkan di dalam surat Al-Baqarah. Setelah dia mati itu nanti akan dibangkitkan. Nah apa doanya? Wahsurna bil iman, bangkitkan kembali lagiku ya Allah dengan iman. Baru yang terakhir, wadkhulul jannata ma'al iman, masukkan ke dalam surga dengan iman. Jadi iman tidak bisa dimain-mainkan. Hadirin wa hadirat jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah. Terus apa yang disebut oleh Rasul tadi sebagai tanda-tanda dari orang yang beriman? Pertama, fal yukrim jarah. Apa nak? Fal yukrim jarah. Apa itu jarah? Tetangga. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang-orang yang beriman itu tanda yang pertama dia menghormati tetangganya. Apa yang pertama? Menghormati tetangganya. Silakan nak catat. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ini yang banyak kita lengah. Ini banyak kita yang kurang. Tanpa menyebut suatu objek, tidak, mohon maaf sebesar-besarnya, itu banyak kita yang kurang. Mentang-mentang kita memiliki sesuatu yang berlebih, tetangga ada lagi urusannya. Bahkan yang lebih parahnya, sudah jelas satu atap ikut sholat dengan kita. Tidak, sama-sama mulai dari takbir disudahi dengan salam, bahkan ditutup dengan doa ketika noleh kanan, assalamualaikum warahmatullah. Dia baca doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tak tahu keluar dari musola masjid, tidak perteguran lagi, ini tidak boleh. Tidak boleh. Hakikat kita sholat berjamaah itu sama Pak Bu. Apalagi barusan kita merasakan sebuah musibah yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan iman dan takwa serta kebersamaan kita sesama muslim. Jadi kalau ada tidak nyebut suatu objek, sekali lagi Bu Pak, kita singkirkan ini. Kalau kita ingin dikatakan Rasulullah sebagai hambanya yang beriman. Apa tadi yang pertama? Menghormati tetangga. Yang kedua, man amana billahi wal yaumil akhir fayukrim duyuf. Menghormati tamu. Kalau kita mau mentelaah lebih dalam, secara hakikatnya kita ini semuanya kan tamu. Tapi tamu dalam hal ini yang dimaksud adalah tamu ketika ada seseorang yang berkunjung ke tempat kita, ke singgasana kita, ke rumah kita. Di dalam Islam kita dituntut beradablah ketika kita menerima tamu. Contoh, aku dari kampung, mohon maaf, kita tidak nyebut satu tempat atau negeri ya. Contoh, udah jelas ada tamu itu seorang laki-laki pergi ke rumah kita. Kebetulan yang dicari suaminya gak ada, ibunya jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, agak apa-apa. Tidak boleh terus. Tidak boleh tuh. Agak apa-apa, tuh abun tidak perlu itu. Kalau ini terjadi sempat di dalam sebuah keluarga, sekali lagi tanpa bermaksud untuk mengajar, jauhilah sifat seperti ini. Bagusnya apa? Secara tatanan Islam, waalaikumsalam, silakan masuk Pak. Dituntun dia.
diberikan minuman. Nah, setelah itu kalau seandainya patut kita untuk berhadapan secara tatanan pakaian berbusana lah yang lebih bagus. Apalagi bulan Ramadan. Karena kecil Nabi di suatu sisi Rasulullah pernah bersabda, orang yang akan merusak salah satu nilai ibadah puasanya itu adalah an-nazzaru bisyahwat. Syahwat itu tak akan muncul kalau tidak ada pancingan dari awalnya. Betul tuh Pak. Nah, jadi hati kita yang punya anak gadis, mama kepada keponakan anak gadisnya ada, kita perhatikan ini. Ini tamu. Dan tamu pun dalam hal ini harus tahu kondisi, mengerti dengan sikon. Sudah jelas tidak jam tamu, dia tak datang juga. Sudah jam 10 datang juga, itu tidak boleh lagi. Kalau tidak merasa penting, cari hari yang terbaik. Lihat situasi dan kondisinya yang pas. Inilah salah satu bentuk pesan Rasulullah sebagai tanda-tanda orang yang beriman. Yang ketiga, man amana billahi wal yaumil akhir, kata Nabi. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ia betul-betul kita orang yang beriman, sebaiknya kita berbicaralah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau tidak, aw liyasmut, diam. Nah, dia apa? Siang hari itu kok yo panik bana gitu ibunda, semuanya kita yang hadir. Daripada kita ghibah. Nah, ghibah ini poin yang kedua, ini maksud Nabi ini, puasa orang yang tidak beruntung. Daripada kita membaca sesuatu, daripada kita menyebut hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik diam orang ini. Apalagi selama bulan puasa di siang hari, itu ibadah. Lebih rancak bana ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Suatu riwayat mengatakan pembunuhan diam waktu itu kepada zikir. Tapi sekarang lain ya Pak ya. Ada yang membuat orang itu lebih refreshing lagi. Tempat pelariannya, pepanian lain lah namanya. Tapi di dalam Islam kita diajarkan dengan zikrullah. Bahkan dikatakan di suatu sisi afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir adalah dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kadang kan dulu bosan wakil Pak Ustaz. Banyak kalimat thayyibah yang lain. Berselawat kita. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, berselawat itu malah suruhan daripada Allah. Coba ibu bapak cek betapa banyak perintah-perintah ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh Allah salat kan? Ya, betul. Kita disuruh Allah salat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Malah kita disuruh salat, kita disuruh zakat. Pertanyaannya, Allah pernah salat enggak? Tidak. Kita disuruh saum. Ini yang kita kerjakan pada seharusnya. Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa? Biar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Pertanyaannya, Allah puasa enggak? Coba lihat perintah yang berikut ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah suruh kita berselawat dan Allah terjun langsung ke dalamnya. Itu spesialnya ibadah untuk berselawat ibu dan bapak. Bapak kalau berselawat hendaknya ibu nang salah Pak. Dalam keadaan galau dibaca malah menyejukkan hati.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sajugo, Pak. Di mana letak bid'ahnya? Allah sendiri yang suruh di dalam firman-Nya untuk berselawat kepada kita. Nah, ini kita tak baca perselisihan tentang masalah khilafiyah. Amalan itu selagi bisa kita bersandar kepada Allah, bersandar kepada kitabullah, bersandar kepada baginda Rasulullah, tidak ada salahnya kaum muslimin. Nah, ini pegang kita kembali. Begitu juga dengan doa. Doa ini malah Rasulullah sendiri dalam hadis riwayat At-Tabrani itu disampaikan ad-du'a usulahul mu'min wa imaduddin wa nurullahu samawati wal ardh. Itu hadis sahih. Tergantung nanti pelaksanaannya kok Pak Imam secara bersama, secara seorang-seorang. Yang penting doa, Pak. Ini nampak kau nak boleh Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mampu saya tegak sekali. Nauzubillah, ini fahuwa al-mutakabbiru haqqan, hamba Allah yang betul-betul sombong. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi 3 bentuk orang yang beriman. Poin yang ketiga ini banyak ini. Falyakul khairat aw liyasmut. Mentang-mentang kita disuruh dia, bukan berarti dia mentok saja, tidak. Kalau diam antok si ibu dan bapak persis seperti buih yang diajarkan di air gadang tadi. Di mana buahnya berkok di paruh selai. Orang beriman bukan seperti itu. Orang Islam bukan seperti itu. Beliau, mereka orang yang beriman, orang Islam yang cerdas itu kok nak kalah, kok nak kapodo, bahan malah istilahnya. Jangan kalah, podo saja semua. Itulah. Apalagi ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama sela-sela waktu kita yang kosong, sejenak waktu kita yang tidak ada kegiatan, mari kita ulang hafalan, mari kita baca yang namanya wirid-wirid, berselawat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Siapa orang yang tidak lebih dari dosa itu? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tambah ilmu celidibo ketika beristighfar. Apabila kita dalam suatu majlis, satu atap, satu dalam lingkaran dinding masjid, sama-sama duduk di atas lati, ada imam awak, ada guru kita mengajak mandu untuk istighfar, janganlah pernah kita diam. Jangan pernah kita diam. Ini ilmunya, ini berpolitik dalam ibadah kita. Kenapa? Istighfar itu diawali dengan kalimat A. Secara kaidah bahasa A itu mufrad. Artinya sia namanya bu itu minta ampun kepada Allah. Jadi kalau seandainya ibu dan bapak aduh di dalam ko, ambo ajak beristighfar kita. Ambo saya seorangnya. Awak nak satu, lah iya dua di dalam mengambil situ di dalam tindak puluh mampu segitu. Secara tidak langsung kita sudah keluar dari bilangan jamaah yang tidak ikut beristighfar. Nah, ketambahan ilmu musik. Bagi yang lupa sekadar mengenakan mengingingi. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, kembali kita ke poin tadi. Jadi ada 3. Kata Rasulullah, orang yang beriman itu pertama apa tadi nak? Coba ulang lagi. Masih ingat? Apa tadi? Menjaga tetangga, kedua si tamu.
Yang terakhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tak bisa bagi cek elo-elo rencak diam atau rencak wana bulan puasa kita sebut apalagi di siang hari. Dah ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, banyak maaf kilah kata yang tidak terletakkan pada tempatnya. Sekiranya kalau ada yang tidak sesuai rasanya penyampaian tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah, salah selaku insan biasa. Al-Fakir, aqulu qawli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum fa'tabiru ya'malul absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.